karena uang yang dikelola oleh pemerintah itu jumlahnya tidak sedikit ya, jadi dia harus optimal gitu ya. Ya beda sama kita nih, misalnya masih mahasiswa gitu ya, kamu mungkin kalau yang dulu waktu kuliah di Jurangmangu uang kirimannya nggak terlalu banyak ya, seoptimal-optimalnya di situ-situ juga Pak katanya gitu kan. Nah kalau negara kan enggak, negara ini uangnya sangat banyak ya sebenarnya. Nah di dalam negara kita ya, khususnya pemerintah pusat, sebenarnya sama di pemerintah daerah juga ya. Ini ada satu buku ya mengenai pengelolaan kas, ini kalian bisa download di website dari JPB. Ini ada beberapa tujuan gitu ya, ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah selalu ada kata kunci optimal untuk menjamin atau memastikan bahwa kita bisa mendanai seluruh kegiatan pemerintah ya. Kemudian menentukan pembiayaan yang paling ekonomis dan efisien ya. Jadi kas itu kan bisa berasal dari pendapatan, bisa berasal dari pembiayaan, digunakan untuk belanja baik pemerintah pusat, TKDD maupun juga untuk pengeluaran pembiayaan ya. Nah kemudian kita juga berusaha untuk meminimalisir dana menganggur ya. Meminimalisir dana menganggur artinya dana yang kemudian dia ada di rekening tetapi tidak menghasilkan atau tidak memberikan remunerasi yang optimal ya. Jadi maka kemudian manajemen cash ini menjadi salah satu sarana untuk supaya pemerintah bisa memanfaatkan dananya secara optimal. Makanya kemudian kalian ingat di materi sebelumnya ada mengenai di modul pembayaran ya, dan modul komitmen gitu ya, itu ada rencana penarikan dana ya, rencana penarikan kas. Ini untuk supaya BUN itu mengetahui berapa besar dana menganggurnya, berapa besar dana yang harus disediakan dalam waktu dekat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mempercepat penyetoran. Jadi sistem yang kita buat ya, yang sekarang disiap ya, didukung juga dengan sistem-sistem yang terkait seperti Simponi ya. Itu untuk salah satu tujuannya adalah untuk supaya penerimaan negara itu bisa secepatnya ya disetor atau masuk ke kas negara sehingga bisa secepatnya juga untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kemudian melakukan pembayaran pada waktu yang tepat ya. Alhamdulillah negara kita tidak pernah gagal bayar ya dalam kurun waktu setelah Undang-Undang Keuangan Negara itu, negara kita nggak pernah gagal bayar, baik kewajiban maupun gaji segala macamnya ya, keperluan pemerintah itu kita bisa melakukan pembayaran pada waktu yang tepat. Kemudian kita mengenal namanya pengelolaan kas secara aktif ya, pengelolaan kas secara aktif artinya kas itu nggak didiemin ya, namanya juga aktif ya. Aktif itu artinya dia ada beberapa hal yang terus dilakukan supaya kas itu nggak diam ya, jadi dia harus aktif. Nah untuk bisa mewujudkan itu, kemudian sistem penerimaan dan pengeluarannya ya harus terintegrasi ya di dalam pengelolaan kas kita. Kemudian kewenangan BUN itu juga dibekali dengan regulasi untuk menempatkan dana ya apabila kita punya kelebihan kas atau surplus. Kemudian jadi harus dibedakan ya kelebihan kas dengan defisit anggaran ya, defisit surplus anggaran. Jadi APBN kita saat ini kan memang mengenal kebijakan bahwa kita anggaran defisit, artinya kita tentukan dulu semua program prioritas, apa yang mau kita biayai, kemudian kita lihat pendapatan kita berapa, kekurangannya ditutupi dari pembiayaan. Nah, tapi beda dalam konteks kasnya surplus atau negatif atau defisit ya. Kas kita tuh selalu surplus sebenarnya, karena kita mengenal namanya saldo anggaran lebih, di mana ketika ada sisa dalam 1 tahun, anggaran ketika anggaran telah dilaksanakan ada sisa kasnya itu kemudian terakumulasi menjadi saldo anggaran lebih atau SAL. Nah kemudian bentuk yang berikutnya adalah perencanaan yang lebih baik dalam mengelola arus kas. Kapan dia keluar, kapan dia masuk, kapan kita nerbitin surat utang, kapan kita membayar dan sebagainya. Jadi itu ya teman-teman ya. Kemudian tentu teknik menyimpannya ya, teknik menyimpannya juga menjadi penentu. Makanya kemudian sekarang kita mengenal namanya treasury rational pooling ya maupun treasury single account ya. Jadi sebisa mungkin dia terpusat
Ya, kemudian memprediksi secara akurat. Nah, ini maka kemudian kebutuhan rencana penarikan dana yang kemarin kita pelajari, penarikan kas, nilai-nilainya, batas-batasannya itu perlu, ya. Kemudian untuk meminimalisir biaya, ya, biaya pengguna layanan perbankan dengan sistem yang lebih baik, maka kemudian layanan perbankan biayanya makin kecil, ya. Nah, jadi ini definisinya, kalian bisa baca bagian, atau ini sebenarnya adalah bagian dari pelaksanaan kewenangan untuk mengelola keuangan negara. Jadi rangkaian proses gitu ya. Teman-teman lihat di sini kata kuncinya adalah arus ya. Kata kuncinya adalah arus. Kalau saya bilang kata kuncinya adalah arus ya. Arus. Setelah kita lihat arusnya, kemudian ada saldonya. Nah kan. Jadi bagaimana arus dan saldo itu dikelola ya secara efisien. Baik dari sisi internal pemerintah maupun dari hubungan pemerintah dengan sektor lainnya ya, tentu dengan perbankan ya, kemudian dengan masyarakat yang dilayani dan sebagainya. Nah, ini siapa aja yang terlibat? Ini ada di sini ya, teman-teman ya. Yang pasti di undang-undang itu disebut Menteri Keuangan sebagai BUN, ya kan? Dilaksanakan oleh siapa? Oh, Ditjen Perbendaharaan. Ditjen Perbendaharaan ini punya perangkat kan? Ada kuasa BUN di pusat, di PKN, kemudian di daerah KPPM ya, di bawah Kanwil. Kemudian ada juga yang sebagai penanggung jawab dari sisi pembiayaan, itu ada di JPPR. Kemudian yang terkait dengan belanja ke daerah melalui TKDD itu di Ditjen Perumahan Keuangan, termasuk juga Ditjen Perumahan Keuangan ini ketika ada transaksi-transaksi yang akan mempengaruhi kas secara keseluruhan itu di JPK. Kemudian ada ALMC ya, sekarang namanya ALKO ya. Jadi ini komite yang dibuat di Kementerian Keuangan ya, sebenarnya isinya Bu Menteri dan beberapa pejabat eselon 1 maupun eselon 2 yang terkait ya. Kemudian tentu kementerian-kementerian ya pasti ya. Jaringan informasi perencanaan kas ya, ini yang kita pakai. Nah, ini Kementerian Keuangan itu tadi yang Menteri Keuangan sebagai BUN mendelegasikan ke kuasa BUN dalam hal ini adalah JPB ya. Nah, ini kewenangan apa saja yang didelegasikan kalian bisa lihat di sini ya, mulai dari penetapan sistem pemungutan, pembayaran kas, penunjukan bank-bank operasional, kemudian pengelolaan dananya, penempatan kasnya, dan kemudian investasi dan pembayarannya, pencairan dananya ya, itu dikuasakan, dilimpahkan ke BUN ya, dari BUN ke kuasa BUN. Nah ini dulu ya pernah supaya lebih baik nih, dulu ada saran dari World Bank mengenai pengelolaan kas kita, kemudian kita bentuklah komite pengelola aset dan liability, Asset and Liability Management Committee, organization atau AMCO biasanya dipanggil ya. Ini ada Menteri Keuangan, Wakil Menteri, kemudian ada beberapa eselon 1 ya, termasuk Ditjen Perbendaharaan ya, Ditjen Perumahan Keuangan, Ditjen Anggaran, Bea Cukai, Pajak ya, dan sebagainya. Ini kemudian ada pengelolaan kas ya, untuk CPI-nya ini apa ya, jadi beberapa orang gitu ya yang ditunjuk di PJPB gitu ya untuk meningkatkan akurasi perkiraan kas bulanan. Nah, dengan metode yang saat ini kita gunakan, disempurnakan dengan Sakti, itu harapannya memang perencanaannya itu didukung dengan data yang lebih akurat lagi, karena sudah dimasukkan dari satuan kerja dari seluruh Indonesia, dan kemudian bisa dimonitor secara by system yang disupport dengan Sakti. Ya. Nah, jadi ini komite yang ada di Kemenkyu. Nah, ini beberapa kerangkanya, teman-teman. Didit PKN sebagai kuasa BUN di pusat, kemudian BKF, DJP, dan Bea Cukai ini untuk memperkirakan realisasi pendapatan, karena hampir 70% pendapatan kita itu ditopang dari Ditjen Pajak dan Bea Cukai gitu ya, dari sisi pajak dan cukai gitu ya, pajak perdagangan dalam negeri dan pajak internasional. Kemudian untuk pembiayaan itu dari DJPPR ya, ini namanya masih yang lama nih, harusnya Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ya, DJPPR. Ini dengan sistemnya namanya Denpas. Kemudian tentu satuan kerja, satuan kerja itu yang membuat perkiraan penarikan gitu ya. Nah, ini entry single account yang tadi saya sampaikan, jadi dilakukan melalui rekening kas negara. Nah, ini rekening kas negara itu dibuka oleh Menteri Keuangan di Bank Indonesia. Jadi amanatnya ada di Undang-Undang Perbendaharaan. Nah, ini background-nya adalah supaya
Kalau ada dana menganggur, gitu ya, kalau ada dana menganggur itu bisa digunakan. Nah, selama ini kan dana menganggurnya itu tanpa remunerasi. Kemudian ada borrowing cost ya, kalau kita narik punya pembiayaan, itu kalau misalnya rekeningnya pecah-pecah ya, nggak langsung masuk, itu nanti ada borrowing cost-nya. Ada floats yang menguntungkan bank komersil, artinya kalau dana pengembang itu ditaruh di bank komersil, di rekening bank komersil, tidak ditarik by system secara harian, maka itu kemudian ada float yang sebenarnya membebani bank pemerintah, membebani Indonesia, pemerintah pusat maksudnya ya. Pengenapan uang yang berasal dari pendapatan dan barang umum menyebabkan tingginya opportunity cost. Artinya kalau kita punya uang, kalau kita tahu bahwa uang itu belum digunakan dalam waktu dekat, kan kita bisa optimalkan, gitu ya. Jadi ada opportunity cost di situ. Kalau misalnya karena kita nggak ngerti kita mau pakai uang ini kapan, kemudian ketika kita punya uangnya ya kita simpan gitu aja di rekening kas negara yang remunerasinya kecil tanpa kita optimalkan. Jadi ini tujuannya memudahkan, kemudian konsolidasiannya juga lebih mudah karena itu ditarik by system setiap hari, kemudian minimalisir idle cash. Ya. Nah ini tahapannya sebenarnya sudah dilakukan, ini sudah diterapkan ya. Kemudian ini pengelolaan kas dengan treasury single account itu kan ada di kuasa BUN ya, dibuktikan dengan rekening yang ada di Bank Indonesia, itu setiap hari ditarik gitu ya. Dan kemudian kita bisa monitor bahwa ada berapa saldo kita di hari ini, besok kita butuh berapa, minggu depan kita butuh berapa, perkiraan pendapatan butuh berapa, perkiraan pendapatan itu kita kira-kira akan mendatangkan kas berapa dan sebagainya. Jadi forecastingnya itu dalam rangka untuk meminimalisir adanya idle cash. Nah, ini rekening-rekening ya. Jadi dalam rangka treasury single account itu untuk rekening penempatan ya itu ada rekening kas negara, kemudian ada rekening penerimaan, ada rekening lainnya, ada sub rekening erkun ya untuk berasal dari item tertentu misalnya, kemudian ada rekening pengeluaran dan rekening bank operasional ya, kemudian ada rekening bank pos persepsi ini untuk pengumpul pajak gitu ya. Jadi ada rekening yang dibuka di bank persepsi yang kemudian sekarang orang kan bisa store di mana aja dan segala macamnya, bisa bikin billing waktu dia store. Nah itu uangnya di bank persepsi yang ditunjuk, tapi nanti di akhir hari itu semuanya ditarik terkonsolidasi di Bank Indonesia. Ini teman-teman bisa lihat ya, jadi prinsipnya adalah bersaldo nihil pada setiap akhir hari. Jadi sama Bank Indonesia itu kayak ditarik gitu ya. Jadi catatannya itu udah langsung terpusat. Kemudian kalau ada di bank persepsi dia di hari yang sama, ya. Kemudian ini untuk mengoptimalisasi, kalau ada idle cash pun itu dioptimalisasi mana yang bisa kita taruh di jangka pendek, investasi jangka pendek ataupun misalnya untuk buyback dan sebagainya. Ya ini ada yang terlibat di situ ya, sistem transfer dananya ada MPNG 3, ada BI RTGS ya. Kemudian ada Spandik IB, dan kemudian ada BI RTGS untuk overbookingnya. Istilah-istilah perbankan yang nanti kalian kalau bekerja di Kementerian Lembaga mungkin nggak akan ketemu nih. Ini terutama yang bekerja di Dijen Perbendaharaan gitu ya, apalagi di Direktorat PKN. Nah, tapi ini pengetahuan. Nanti di KL itu kan ada namanya rekening KL ya. Nah, ini kalau di TSA ini artinya semua rekening yang terdaftar itu sebenarnya pada akhir hari itu uangnya ditarik lagi gitu ya. Maksudnya uangnya itu secara catatan udah ada di Bank Indonesia. Jadi kita punya duit berapa itu kita tahu. Nah ini deskripsi aliran untuk yang penerimaan, penopangnya adalah bank persepsi. Tapi sekarang teman-teman, kita persepsinya karena pakai G3, persepsinya itu tidak hanya bank gitu ya, tapi dengan portal-portal e-commerce gitu ya, kayak Tokopedia dan sebagainya itu juga bisa ya untuk penyetoran penerimaan negara ya. Nah itu jadi sistemnya di RTGS, begitu dia masuk akhir hari ditarik ke Bank Indonesia. Nah ini yang mengawal tuh ada KWPN khusus penerimaan untuk yang mengawal penerimaan termasuk rekonsiliasi datanya. Ini pakai basis web ya, jadi secara otomatis basis sistem tinggal dilihat di akhir hari.
Kemudian ini untuk TESA pengeluaran, berarti pada saat kita bayar, ya, berarti lewat bank operasional. Lewat bank operasional ini nanti tergantung ya, kemarin kita udah belajar ya, ada LS, ada UP, ya, kalau LS misalnya LS-nya apa, LS bendahara atau LS langsung ke pihak ketiga, kalau misalnya gaji, berarti LS ke pegawai dan sebagainya, itu kita lakukan, tapi ada bank operasional satu yang terpusat mendropping dana ke bank-bank untuk dilakukan transfer. Ya. Nah, ini ada istilah lagi namanya Treasury National Pooling ya, virtual. Jadi ini untuk rekening-rekening apa namanya bendahara pengeluaran, penerimaan gitu ya, dan rekening satker. Ini kita kenal gitu ya, namanya Treasury National Pooling ini untuk mengkonsolidasikan ya, jadi datanya dikonsolidasikan seluruh rekening pemerintah tanpa harus melakukan pemindah bukuan. Jadi uangnya tetap ada di sana tuh, tapi kita langsung terkonsolidasikan, kita langsung tahu ya saldonya berapa, kemudian kalau misalnya transfer dan sebagainya itu juga biaya administrasinya itu tidak dikenakan oleh bank, jadi nanti pun yang menanggung ya. Nah, jadi setiap akhir hari itu dia akan dikonsolidasikan otomatis proses tutup bukunya, dan kemudian kalau ada jasa gironya secara harian pun itu langsung di add di saldonya. Nah, jadi langsung konsolidasi ya teman-teman, lihat di sini konsolidasi dari rekening-rekening yang ada di KL gitu ya, langsung berkonsolidasi otomatis di sini. Kalau misalnya ada jasa giro ya dia langsung nambah, jasa giro itu bunga ya. Nah, itu langsung nambah dan langsung berkonsolidasi. Nah, modul K sendiri ini sebenarnya adanya di SPAN, teman-teman. Adanya di SPAN. Jadi di KL dia nggak ada, dia sebenarnya dia di KL itu disaktikan dia nggak ada. Sebenarnya ini di SPAN ya, untuk kemudian membantu BUN ya, bantu mulai dari perekaman data rekening, pemutahiran data, kemudian penentuan hubungan rekeningnya, dan kemudian kalau misalnya rekening itu ditutup, ya ini membantu modul KAS ini di SPAN ini untuk membantu BUN dan kuasa BUN ya. Nah, ini rekening BUN yang ada di Bank Indonesia, Bank Umum, Bank di Pos, segala macam itu menjadi bagian dari rekening milik BUN. Ya, ini ada di modul manajemen kas ini. Kemudian nanti kalau ada rekening transito, ya, ini juga di PKN atau KWPN. Kemudian kalau yang bentuknya pengesahan, ya, ini juga ada. Nah, ini yang dikuasai oleh rekening oleh kuasa BUN pusat, misalnya untuk gaji gitu ya. Kemudian ada Erkun rupiah, ada Erkun falas. Kemudian ada yang ada di Bank Indonesia ataupun Bank Syariah yang sifatnya khusus misalnya untuk menampung di rekening di Bank Umum Syariah itu misalnya untuk menampung waktu kita lelang SBN Syariah gitu ya. Kemudian yang di KBPN ini macam-macam ya, ada yang hibah, BLU, kemudian ada yang bank operasionalnya itu rekening pengeluaran Bank Indonesia, kemudian MPNG 3 ini khusus untuk KBPN penerimaan ya. Nah, ini yang melakukan setup segala macam itu di PKN. Jadi kalian nggak akan ketemu ini nanti, kalau kalian nggak kerja di PKN nggak akan ketemu ini ya. Tetapi ini pengetahuan buat teman-teman semua. Jadi yang menginput, yang memelihara data segala macam itu ada di PKN gitu ya. Nah, inputnya tuh ada 12 segmen ya, 12 segmen ini secara technically untuk membantu identifikasi gitu ya, busnya ini. Jadi seperti ini ya, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ada 32 tipe rekening yang dipegang oleh BUN, gitu ya, ada 32 tipe rekening yang dikuasai oleh BUN ataupun kuasa BUN. Ini kalian sekedar pengetahuan aja, misalnya contohnya gitu ya, rekening persepsi PBB, oh berarti untuk menampung yang PBB. Tapi ini semua terkonsolidasi otomatis dia secara harian gitu ya, jadi Menteri Keuangan bisa tahu. Kalau mau ditanya, Dirjen Perbendaharaan rekening kita ada berapa hari ini gitu, dia bisa tahu. Sepanjang dia sudah ikut Treasury National Pooling dan rekening itu yang dikuasai oleh BUN gitu ya. Nah, ini setupnya, misalnya contoh gitu ya, ini dicontohkan KBPN, itu dia menetapkan membuka rekening BUN, kemudian dia laporkan ke PKN, kemudian PKN nanti akan menetapkan itu rekening itu bisa dipakai. Nah, kalau di muktahiran bisa, gitu ya, kalau misalnya ada perubahan. Oke, misalnya mau ditutup rekeningnya juga bisa, gitu ya, ketika misalnya KBPN-nya reorganisasi dan sebagainya, atau
ada alasan bahwa kegiatan misalnya gitu ya, dalam 2 tahun ini kan kita ada program PEN gitu ya. Nah itu untuk sisa dananya ditampung di dalam rekening khusus sisa dana PEN. Kalau misalnya sudah tidak dilakukan lagi, sudah dihabiskan untuk pembiayaan PEN berikutnya, ya kemudian rekeningnya tidak diperlukan lagi, maka dia akan ditutup. Ataupun misalnya dinonaktifkan sementara. Ini dilakukan oleh PKN. Nah, kalau perencanaan kas, ini sebenarnya dilakukan juga oleh Kementerian Lembaga. Ya, dilakukan juga oleh Kementerian Lembaga untuk perencanaan kas ini. Jadi secara estimasi boleh dibilang gitu ya, estimasi untuk memproyeksi berapa yang akan dibutuhkan. Nah, maka kemudian ini kita butuh sampai ke tingkat harian gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya ini bahkan sampai ke tingkat harian. Nah, sampai ke tingkat harian kenapa diperlukan? Karena tadi memang dia transaksinya sifatnya harian gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba Satker mengajukan pencairan dana 1 triliun di hari itu tanpa ngasih tahu sebelumnya gitu ya, 7 hari sebelumnya kan kalau yang di ketentuan kemarin, ya bank operasionalnya kan harus di dropping dulu dananya kan. Bank operasional harus di dropping dulu dari pusat gitu ya. Jadi sekaligus kita secara akumulasi memang kelihatannya kecil, tapi secara akumulasi jadinya puluhan triliun ya. Itu bendahara negara harus mengantisipasi kebutuhannya. Kapan dia harus pinjam punya uang sal gitu ya, kapan dia harus nerbitin utang dan segala macamnya. Nah, jadi ada rencana pengalihan dana yang ada di dalam IPA itu dituangkan gitu ya, itu sebagai bagian awal untuk memproyeksi di bulan apa kita membutuhkan dana agak besar, di bulan apa kita membutuhkan dana tidak terlalu besar, sehingga idle cash-nya nggak terlalu besar. Jadi jadi bisa gini teman-teman, penarikan dananya dibilangnya di bulan Maret itu tinggi misalnya, dia di DIPA-nya gitu. Nah, BUN kan di bulan Maret nih penerimaan kan belum tentu sudah masuk banyak gitu kan. Karena masuknya masih sedikit, kemudian BUN ya sudah nerbitin surat utang negara sesuai dengan yang ada di APBN. Diterbitkan di awal, supaya bisa menutupi kebutuhan kasnya. Tapi ternyata perkiraannya itu nggak ngaco gitu loh, atau sebenarnya dia memperkirakan kebutuhannya 100 triliun misalnya di bulan Maret gitu, ternyata realisasinya cuma 30 triliun. Kita sudah keburu narik utang, misalnya 40 triliun di bulan itu. Nah, padahal ternyata existingnya atau jatuh yang kebenarannya itu adalah sebenarnya ternyata nggak di bulan Maret tapi di bulan Mei. Padahal kita udah narik utang nih gitu kan, udah nerbitin. Padahal kita kan bayar tuh, bayar kupon, bayar bunga gitu di 2 bulan itu. Gitu. Kalau misalnya perkiraannya akurat kan kita terbitinnya di bulan Mei aja, sehingga kita bisa hemat 2 bulan bunga misalnya gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini ada rencana penerimaan dana. Jadi kalau di KL itu hanya penarikan, kalau di BUN ini ada penerimaannya juga ya, untuk memberikan informasi kepastian atas pencapaian target penerimaan, untuk memonitor kalau dia nggak tercapai, apakah kita pakai sal dulu ataukah kita terbitin utang dan sebagainya. Ini sudah kita bahas kemarin ya yang 1 triliun dan segala macamnya. Tapi tidak termasuk untuk misalnya kalau ada bencana alam, ya, tiba-tiba ada operasi militer ataupun kegiatan kepresidenan yang sifatnya mendesak, bisa saja gitu ya itu diberikan dispensasi. Ya. Nggak mungkin dong kalau bencana alam gimana. Saya mengalami sendiri teman-teman, saya tahu banget. Waktu itu saya baru kerja tahun 2004, bulan Desember, saya baru habis gereja, kemudian ditelepon direktur saya untuk segera meluncur ke kantor karena kita harus mencairkan dana 150 miliar untuk tsunami Aceh. Ya waktu kalian masih kecil ya, mungkinnya masih berapa tahun, masih 3 tahun kali. Nah, 3 tahun atau 4 tahun. Nah itu saat itu juga kita siapkan pencairannya dan kemudian dropping down-nya langsung 150 miliar, kemudian besoknya 300 miliar, besoknya lagi 500 miliar kalau nggak salah waktu itu ya, untuk keperluan di Aceh. Itu udah nggak pakai rencana pengeringan dana ya, langsung. Kemudian ini hubungannya dengan Sakti, teman-teman ya. Kita kemarin sudah tahu ya di modul pembayaran maupun modul komitmen, ya. Kemudian di modul anggarannya itu juga sudah masuk tuh data DIPA-nya gitu kan. Nah kemudian ini nanti pada saat modul pembayaran gitu ya, karena ada rencana penarikan dana yang divalidasi oleh KPPN.
Nah, ini perkiraan pendapatan ya, perkiraan pendapatan ini di komite itu kemudian didukung dengan data yang berasal dari kementerian gitu ya, perkiraan pendapatan yang akan terrealisasi gitu ya. Nah, ini contohnya kalian bisa baca. Nah, sekarang yang kita lihat di bank persepsi dan bank operasional, ya untuk yang bank persepsi atau pos persepsi, dan sekarang ada persepsi lainnya di MPNG 3, itu bisa untuk semuanya ya, untuk pajak, PNBP, maupun non-anggaran. Sedangkan yang melalui Bank Indonesia langsung itu untuk yang pembiayaan. Misalnya kita nerbitin surat utang, itu kita bikin rekening khusus untuk nampung hasil lelang itu, kemudian nanti baru dilanjutkan ke rekening kas negara. Nah, ini rekening yang di Bank Indonesia yang ada 502, kemudian ada 5.000, rekening 500, kemudian ada yang dalam bentuk falas, ini 600 ya, kode depannya. Untuk di pusat itu ada rekening persepsi yang di bank pusat itu ya, kemudian nanti ada di bank operasional dan bank persepsi di daerah. Nah, rekening persepsi ini kita sekarang punya mata uangnya tidak hanya rupiah, tidak bisa juga mata uang asingnya. USD ini bisa melalui BNI, Mandiri, ataupun BRI. Jadi kalau ada setoran dalam bentuk valuta asing, itu juga bisa dilakukan melalui rekening persepsi yang sudah ditunjuk. Nah, ini deskripsi aliran dana TSA pengeluaran, teman-teman. Ya, ini tadi sudah kan. Sebenarnya prinsipnya adalah memenuhi yang ada di bank operasional di daerah, ya. Jadi dari BO1 pusat itu di istilahnya tuh di dropping. Jadi kalian jangan bayangkan uangnya dibawa pakai truk gitu, enggak, itu cuma dropping dia apa namanya RTGS-nya Bank Indonesia aja ya. Jangan dibayangkan duitnya dibawa dari ini, enggak. Ya. Oke. Ini ada kalau di BUN itu ya ada time ininya ya, time cut off-nya itu ya untuk 13.30. Kemudian kalau yang sesudah itu berarti di hari berikutnya. Ya, nah ini kemudian ada namanya proses batch dropping gitu ya. Jadi sampai dengan pukul 15.30 kecuali dalam kondisi tertentu ya. Nah, aplikasi STAN ini SPAN di setup gitu ya. Kemudian nanti dari bank itu bisa membuat payment proses PPR-nya ini itu paling lambat jam setengah 3 WIB. Ya. Nah, ini kalau misalnya ada SP2D reject. Nah, kalau ada reject berarti itu ya bisa ada 3 penyebab. Satu, kekurangan dana. Nah, makanya ini tidak boleh terjadi, seharusnya sudah nggak ada lagi sih kalau kekurangan dana. Kemudian ada window time dan error pada bank operasional. Ya. Nah, kemudian kekurangan dana ini diantisipasi kemana ya tadi? Lagi-lagi adalah rencana penarikan dananya harus akurat supaya droppingnya itu sudah sehari sebelumnya. Ya, ini urusannya si BUN sih sebenarnya. KL sih nggak usah urus KL. Kalau kamu di KL, udah mau ajuin aja gitu, itu urusannya si BUN. Ya. Nah, ini kan jadi ini urusannya BUN ya, menggunakan SP2D dengan bank operasionalnya, gitu ya. Nah, ada lagi namanya retur. Retur ini kalau misalnya ya, retur ini misalnya uangnya udah ngalir nih dari bank operasional, tapi kemudian balik lagi misalnya aja karena namanya nggak sama atau nomor rekeningnya nggak sama ya, ataupun ada sebab-sebab lain. Nah, ini udah ada mekanismenya penyelesaian rekening retur ya. Ini makanya kemudian di Sakti itu kita ada manajemen supplier. Manajemen supplier itu kalian ingat kemarin kan di modul komitmen itu kan si Satker merekam dulu tuh ya, merekam dulu. Nah, itu data-datanya kan termasuk nomor rekening dan segala macamnya itu harus valid ya, supaya nggak muncul lagi rekening retur, tapi sekarang sih udah sedikit ya. Nah, rekonsiliasi bank secara otomatis gitu ya pada rekening milik BUN ini mencocokkan semuanya data yang ada di SPAN gitu ya dengan yang dikirimkan oleh bank gitu ya. Kalau terjadi selisih, ini harus ada mekanisme penyelesaiannya ke banknya. Jadi apa namanya, supaya jangan sampai catatan di SPAN kita itu beda dengan catatan di bank ya. Oke, termasuk yang hati-hati itu adalah yang terkait dengan rekening transito ya.
Kemudian kalau under consent, maka kemudian ini harus ditindaklanjuti ya. Ditindaklanjuti under consent ini biasanya kemudian PKN akan melihat ya alurnya di masing-masing rekeningnya. Ya ini payment term ya, kontrak data ya, AVP ini kan yang kemarin available fund-nya ya. Ini di modul saktinya kan di modul penganggaran ya. Kemudian di modul komitmen itu tadi yang kontrak ya, kemudian ada data supplier dan sebagainya. Nah di modul kas ini dia yang terkait dengan kas. Jadi dia tidak ada di dalam KL ya, adanya di BUN ya, adanya di BUN yang ini. Jadi kalian memang tidak, kalau nggak kerjanya nggak di DJPB mungkin nggak akan berhadapan nanti dengan ini. Yang kalian adalah yang di sini nih, bukan yang biru ini ya. Itu ya teman-teman, saya rasa pengetahuan terkait dengan manajemen cash ini untuk pengetahuan kalian, saya sangat sarankan untuk membaca buku yang diterbitkan oleh PKN ya. Kalau mau tahu lebih jauh tentang pengelolaan cash kita zaman dulunya kayak sekarang kayak apa, silakan aja ya di download aja di DJPB ya, website DJPB itu ada buku ya. Nah itu kalau yang tertarik pengen tahu mengenai pengelolaan kas kita dari masa ke masa, silahkan bisa baca-baca di situ. Saya sendiri belum pernah bekerja di Direktorat PKM ya, jadi saya juga tidak terlalu mendalami detail-detailnya sampai ke ini, tapi karena saya sebagai penyusun laporan keuangan pemerintah, kemudian jadi tahu nomor rekeningnya tuh apa aja, ya rekening kita tuh berapa yang diinvestasikan jadi investasi jangka pendek dan sebagainya, itu kita bisa tahu. Duitnya asalnya dari mana, itu kita bisa tahu. Nah, kalian juga bisa tahu, lihat aja di LKP. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, kita langsung ke presentasi temanmu. Kemudian nanti kita jadi punya waktu yang cukup, gitu ya, karena saya pengen kalian ngerjain semua itu. Latihan soal dan ininya ya. Jadi tadi udah di screenshot, udah dikirim ke saya? Sudah Pak, bentar ini mau dikirim Pak. Oke. Itu teman-teman kalau tidak ada pertanyaan ya. Jadi sekali lagi ini untuk pengetahuan. Jadi walaupun ya mungkin aja ada keluar di ujian gitu ya, walaupun nggak banyak sih seharusnya ya, karena memang ini pengetahuan yang sangat spesifik untuk nanti yang bertugas sebagai bendahara umum negara ataupun kuasa bunuh. Sedangkan kalau kalian misalnya ditaruh di KL, kalian nggak akan berurusan dengan manajemen cash. Yang urusan kalian nanti adalah terkait di modul pembayaran maupun modul komitmen yang ada rencana penarikan dana dan sebagainya. Tapi kalau di modul manajemen cash-nya sih kalian nggak akan ketemu gitu ya ketika tidak bekerja di instansi yang ditugaskan sebagai BUN atau kuasa BUN ya. Oke, kalau tidak ada, langsung ke presentasi supaya kita punya waktu yang cukup ya, waktu yang cukup untuk latihan soal atau kuis gitu ya. Oke, silakan. Silakan kelompoknya. Presentasi dan diskusinya nanti sampai 14.45 ya, maksimal ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai siklus manajemen kas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Crescentia, absen 12, kemudian ada Novel Hasto, absen 19, dan saya sendiri absen 14. Yang pertama mengenai pembahasan topik,
ada dasar hukum, proses bisnis, input proses output, gambaran sistem aplikasi, keterkaitan dengan modul atau sistem lain, dan risiko dan pengendalian. Nah, untuk yang pertama mengenai dasar hukum akan dijelaskan oleh Presensia. Dipersilakan. Baik, terima kasih Lutfi. Pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum mengenai manajemen kas ada yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara atau Daerah. Yang keempat ada PMK 154 Tahun 2014 tentang pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Yang kelima ada PMK nomor 197 garing PMK 05 tahun garing 2017 tentang rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana dan perencanaan kas. Yang terakhir ada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 59 garing PP garing 2013 tentang modul kas. Selanjutnya ada proses bisnis. Penyempurnaan proses bisnis pada modul manajemen kas dapat dijagakan sebagai berikut. Yang pertama adalah pencatatan rekening baru atau entry new bank account. Proses ini dilakukan untuk registrasi rekening bank yang akan dilakukan untuk transaksi. Proses registrasi bank dilakukan secara terpusat di Direktorat PKN mengenai adanya konsep kombinasi BAS untuk manajemen kas pada SPAN. Setiap rekening bank yang didaftarkan pada SPAN ke dalam segmen bank yang disesuaikan akan diwakili menjadi 5 digit. Digit pertama untuk tipe rekening dan 4 digit berikutnya merupakan nomor urut. Yang kedua adalah transfer antar rekening atau bank account transfer. Transfer antar rekening dapat dilakukan oleh KPPN ataupun Direktorat PKN sesuai dengan user login masing-masing. User login masing-masing tersebut berguna untuk mengakses PAN sesuai tanggung jawab yang telah ditetapkan dan juga digunakan untuk audit trail. Selanjutnya adalah rekonsiliasi bank secara otomatis atau auto reconcile. Rekonsiliasi bank digunakan untuk mencocokkan data yang ada di SPAN dengan transaksi yang ada di bank. Proses rekonsiliasi ini dilakukan secara harian oleh sistem dan jadwal. Selanjutnya adalah rekonsiliasi bank secara manual atau manual reconcile. Proses rekonsiliasi bank secara manual dilakukan jika ada perbedaan antara transaksi yang ada di SPAN dengan ADK rekening koran bank dan juga pada rekening yang bersifat bank. Yang kelima adalah non-aktivasi rekening atau closing existing bank account. Proses ini dilakukan untuk menutup rekening yang sudah tidak aktif sehingga tidak dapat digunakan untuk transaksi. Yang terakhir ada perencanaan kas atau cash forecasting. Perencanaan kas pada SPAN didasarkan pada data atau transaksi yang terjadi pada modul lain, sehingga dapat diketahui beberapa kebutuhan kas secara harian, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Presensia untuk bagian gambaran sistem aplikasi. Di sini seperti Bapak bilang tadi, bahwa modul kas ialah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam pengelolaan kas pemerintah, meliputi fungsi pengaturan rekening milik BUN, di mana perencanaan kas, pemindahan uang dana, rekonsiliasi bank, dan pelaporan barang sedia. Yang pada intinya modul kas ini bertujuan untuk membantu pengelolaan kas di Bendahara Umum Negara. Selanjutnya,
Untuk bagian ini, input, proses, dan output, sebelum pengelolaan kas di rekening pun Suaranya agak kenceng dong, Novel. Iya, Sayup-sayup banget, Novel, suaranya. iya Pak, sebentar Pak. Apakah sudah Pak? Apakah terdengar Pak? Sudah, Pak. Selanjutnya, sebelum pengelolaan kas di rekening pun, Direktorat Pengelolaan Kas Negara terlebih dahulu harus membuka rekening pada Bank Indonesia atau Bank Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening milik pun. Selanjutnya, setelah rekening itu dibuka, selanjutnya melakukan penatausahaan rekening. Di sini Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat melakukan perekaman rekening, pemutakhiran data rekening, terus penentuan hubungan antar rekening dan penutupan rekening. Di dalam perekaman rekening itu sendiri, di Direktorat PKN melakukan setup rekening atas semua rekening milik pun melalui aplikasi SPAN. Di sini di PKN bisa memasukkan proses Kementerian Keuangan selaku pemilik rekening, juga bisa menentukan fungsi rekening sebagai penerimaan ataupun pembayaran, terus dapat menginput nama rekening pada SPAN, nama rekening pada sistem bank, nomor rekening, mata uang, pemilik rekening, tanggal rekening, masih tambahan dan lain-lain, dan terus dapat juga menginput pengendalian rekening dengan menginput segmen bagian akun standar untuk setiap rekening ke database SPAN. Seperti Bapak bilang tadi bahwa pas ini bertujuan untuk membantu mengidentifikasi pos-pos pada rekening pun. Yang selanjutnya pemutakhiran data rekening. Di PKN melakukan pemutakhiran atau perbaikan data rekening milik pun pada aplikasi SPAN apabila terdapat perubahan data pada rekening milik pun. Pemutakhiran di sini di PKN merubah semua data rekening kecuali perubahan segmen akun dan segmen bank. Yang nomor 3, penentuan hubungan antar rekening. Di PKN melakukan penentuan hubungan antar rekening milik pun yang telah di setup dalam SPAN dan menentukan rekening asal dan rekening tujuannya. Penentuan hubungan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai kaedah hubungan dana antar rekening milik pun. Selanjutnya, di Direktorat PKN juga dapat melakukan perubahan rekening bila mana dia bisa menutup rekening tersebut setelah melakukan yang pertama itu setelah melakukan penutupan rekening pada Bank Indonesia ataupun setelah menerima laporan keuangan laporan penutupan rekening dari PKN ataupun dalam rangka pemutakhiran data rekening milik pun yang terkait perubahan segmen. Jadi untuk melakukan perubahan atas segmen akun, terlebih dahulu rekening harus ditutup, dan dalam hal ini di PKN memiliki otoritas dalam bentuk tersebut. Selanjutnya adalah membuat perencanaan kas. Perencanaan kas di sini disusun berdasarkan periodenya. Yang pertama itu periode tahunan. Estimasi arus kas tahunan disusun secara bottom up dalam dokumen anggaran tahunan DIPA yang dipersiapkan oleh para satker. Dan selanjutnya adalah periode bulanan, di mana prediksi arus kas bulanan secara top down terdapat dalam laporan Cash Planning Information Network atau KPIN yang disusun oleh komite antar direktorat sumber dalam Kementerian Keuangan. Selanjutnya untuk perencanaan kas periode harian, ini disusun dalam laporan perencanaan penarikan dana PRBD harian berdasarkan permohonan kas yang diajukan oleh KPN untuk menyelesaikan permintaan pembayaran dari satker untuk hari berikutnya. Yang selanjutnya adalah melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi bank dilakukan pada semua rekening pun, termasuk rekening transito, rekening perusahaan, dan lainnya. Terus
Rekonsiliasi ini dilakukan dengan membandingkan data penerimaan pengeluaran yang ada pada modul penerimaan pembayaran dan pembayaran dengan perubahan kas di rekening pool dengan menggunakan data dari SPAN. Di sini kuasa pun memegang peran rekonsiliasi antara rekening pool dengan data dari SPAN. Jika terdapat perbedaan atau selisih, harus terdapat teknis penyelesaiannya agar antara data dan rekening pun sesuai. Terus yang terakhir, maaf ini kurang ada pembukuan dan laporan. Untuk memastikan pengawasan dan pembukuan transaksi pada rekening milik pun itu sesuai, Direktur Pengelola Kas Negara membuat yang pertama laporan transaksi yang belum direkonsiliasi nihil, terus ada membuat laporan hasil rekonsiliasi rekening koran dengan status unreconciled nihil, terus laporan konsolidasi kas KPN wajar dan dapat dijelaskan. Yang keempat, Ditjen PKN juga membuat laporan rekonsiliasi wajar dan dapat dijelaskan. Baik, selanjutnya dapat dijelaskan oleh Mas. Kemudian mengenai hubungan antar modul. Nah, pertama itu dari modul penganggaran, di situ terdapat budget allotment dari DIPA, kemudian juga ada AFP atau Annual Financial Plan. Nah, budget allotment ini akan digunakan modul komitmen untuk mengadakan suatu kontrak, misal pembelian dengan vendor X. Jadi nanti akan ada registrasi kontrak. Nah, dari registrasi kontrak tersebut, PPK atau pejabat pembuat komitmen akan membuat menyetujui SPP, lalu akan diajukan ke PPSPM untuk terbit SPM. Nah, ini masuk ke modul pembayaran. Nah, otomatis dari itu tadi, budget, anggaran, dan SPM akan memunculkan nominal-nominal, maka akan berhubungan dengan perkiraan kas. Nah, kira-kira di situ KPPN itu harus mengeluarkan uang berapa seperti itu. Kemudian terkait posisi kas, udah tahu perkiraan pembiayaannya, maka masuk ke pembiayaan. Nah, di situ akan berhubungan dengan posisi kas. Kemudian dilihat apakah berdasarkan catatan penerimaan di MPN ini, penerimaan kita sudah cukup atau belum untuk melakukan pembiayaan ini. Kemudian akan direkonsiliasi. Untuk yang tadi, modul pembayaran setelah SPM diajukan, maka akan terbit SP2D, nanti akan direkonsiliasi. Kemudian SP2D juga akan masuk ke sistem perbankan. Nanti sistem perbankan ini akan transfer uangnya entah langsung ke vendor atau bisa langsung ke bendara pengeluaran. Nah, sistem ini juga akan melakukan pengelolaan rekening bank terkait dengan jadwal dan perhitungan tersebut. Kemudian untuk risiko dan pengendalian, yang pertama yaitu risiko tidak dapat dilakukan pemindah bukuan secara langsung pada SPAN. Untuk pengendaliannya, pemindah bukuan melalui bantuan aplikasi BigEB pada SPAN. Nah, aplikasi itu yaitu suatu layanan perbankan elektronik berbasis web yang dikembangkan Bank Indonesia dan Kemenkeu, khusus digunakan Kemenkeu dalam rangka memonitor saldo rekening secara real time, kemudian cetak rekening koran walaupun pada periode berjalan dan sebagainya. Kemudian terhambatnya upgrade SPAN, untuk pengendaliannya yaitu membuat dan menggunakan aplikasi tambahan seperti UM SPAN dan Sprint. Nah, UM SPAN ini dibuat dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Aplikasi ini berbasis web dan menggunakan basis dan SPAN sebagai pelaksanaan operasionalnya. Kemudian untuk aplikasi Sprint ini untuk menata usahakan rekening pemerintah,
baik rekening pengeluaran, penerimaan, dan rekening lainnya. Kemudian untuk risiko lain yaitu jika terdapat pencurian data oleh pihak tidak berwenang, maka pengendaliannya yaitu dengan pembatasan akses atau otorisasi pegawai terhadap aplikasi tersebut. Kemudian untuk risiko adanya peretasan server di saat libur, untuk pengendaliannya dilakukan dengan monitoring server baik libur maupun tidak. Sekian presentasi dari kami. Untuk tanggapan dan pertanyaannya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada kelompok 5 yang sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Saya apresiasi karena PowerPoint-nya cukup ringkas, namun penjelasan dari kelompok 5 dijabarkan dengan baik dan juga jelas. Ada beberapa pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama ada dari saya, yang saya ingin tanyakan. Tadi di awal dijelaskan sama Bapak kan ya, tentang adanya floats yang menguntungkan bank komersial namun membebani pemerintah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara pengelolaan float dalam manajemen kas itu sendiri? Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya berikan kepada kelompok saya, kelompok 6. Persilahkan. Baik, saya izin bertanya kelompok 5. Pertanyaan saya itu terkait kan pemerintah ini dalam melakukan siklus manajemen kas itu bekerja sama dengan bank operasional yang disebut dengan bank operasional atau bank persepsi. Nah, apa sih yang didapatkan, keuntungan apa yang didapatkan oleh bank operasional dan bank persepsi ataupun mungkin kantor pos yang bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan siklus manajemen kas ini? Baik, itu mungkin pertanyaan dari saya. Selanjutnya dari anggota yang lain. Izin bertanya kepada kelompok 5 terkait pada hari ini. Saya bertanya mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait strategi pengelolaan atau manajemen kas anggaran negara, terutama di situasi yang luar biasa ini seperti di masa pandemi COVID-19. Sampai sekarang kita dihadapkan pada dua hal yang sangat krusial, yaitu ekonomi dan kesehatan, serta juga berimplikasi pada terganggunya bagian besar aktivitas bisnis di semua sektor, termasuk sektor keuangan, sehingga diprediksi dapat mengakibatkan perlambatan pada pertumbuhan ekonomi global dan nasional. Nah, mungkin ada mekanisme tertentu seperti adanya penyesuaian, mitigasi atau respon dari pemerintah itu sendiri terkait hal ini. Terima kasih. Baik, itu tanggapan dan pertanyaan dari kelompok 6. Selanjutnya kami berikan kepada kelompok 5 kembali. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 6 untuk tanggapan dan pertanyaannya. Kami meminta waktu untuk diskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama dari pertanyaan Bobby mengenai adanya floats yang menguntungkan bank komersial namun membebani pemerintah. Yang ingin ditanyakan tadi bagaimana cara pengelolaan float dalam manajemen kas, itu akan dijawab oleh Crescentia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum menjawab pertanyaan Bobby, saya ingin memberitahukan dulu apa itu float. Float itu adalah perbedaan kas bank dan kas pembukuan. Jadi pengelolaan float ini dilakukan dengan cara pengendalian terhadap penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah itu
dalam modul manajemen kas dapat berupa penyusunan rencana kas harian, mingguan, dan bulanan, termasuk penyusunan rencana pinjaman dan investasi. Terus yang kedua ada penyusunan rencana strategi pengelolaan kas, termasuk penyusunan analisis pasar, pengelolaan risiko, distribusi kas, dan pengelolaan likuiditas. Yang ketiga adalah optimalisasi penggunaan kas menganggur atau idle cash. Selanjutnya adalah penerapan TSA atau Treasury Single Account. Treasury Single Account ini dapat meminimalkan biaya-biaya transaksi selama pelaksanaan anggaran dengan mempercepat proses pengumpulan pendapatan pemerintah oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pungutan pendapatan dan penjadwalan yang efisien atas pembayaran pemerintah setelah jatuh tempo. Bagaimana, Bobi? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Kasen. Sudah cukup jelas pertanyaannya, sudah menjawab juga. Terima kasih. Oke, baik, sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Naufal, intinya tadi terkait strategi manajemen kas di masa COVID akan dijawab oleh Novel Hasto. Di sini saya akan menanggapi pertanyaannya Mas Naufal terkait dengan pengelolaan kas pada masa COVID-19. Sebagai respon adanya pandemi COVID, beberapa penyesuaian dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan kas negara, seperti mendorong percepatan belanja negara pada kuartal ketiga 2020 untuk meminimalisir terjadinya over liquidity. Dan juga dilakukan strategi forecasting yang difokuskan pada 3 hal, yaitu ketepatan waktu arus kas masuk, terus ada ketepatan proyeksi pencairan dana pengeluaran pemerintah, dan pengendalian saat terjadi cash mismatch atau kekurangan kas jangka pendek. Kekurangan ini akan ditutup dengan menerbitkan surat berharga kas negara atau SBN di pasar domestik. Terus melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan, diharapkan resiko fiskal dapat dikelola dengan baik sehingga tekanan pada sisi kas berkurang dan dapat terciptanya fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan penggunaan anggaran. Itu saja, Mas Naufal. Apakah sudah bisa menjawab? Baik, terima kasih sudah dapat dipahami. Terima kasih teman-teman kelompok 5. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Andika, tadi keuntungan yang didapatkan bank operasional dengan bekerja sama dengan pemerintah, jawabannya intinya yaitu bank operasional itu bisa memutar uang tersebut untuk melakukan investasi, sehingga bank operasional itu mendapatkan untung dari uang yang disimpan tersebut. Seperti itu, Andika, bagaimana? Baik, bisa diterima. Terima kasih kelompok 5. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Izin bertanya. Ya, Happy, dipersilahkan. Apakah rekonsiliasi, tadi kan ada rekonsiliasi manual sama rekonsiliasi otomatis itu kan ya. Terus apakah rekonsiliasi manual ini tuh tetap harus dilakukan, mengingat sudah adanya rekonsiliasi otomatis, dan apakah ada kelemahan dari rekonsiliasi otomatis ini sehingga mengakibatkan masih diperlukannya rekonsiliasi manual? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu 9 menit. Masih ada waktu 10 menit. Kalau mereka nggak nanya, Mungkin saya jawab dulu ya, Pak. Hah?
Mungkin Ada saya yang mau jawab jawab? dulu, Pak. Ya, untuk pertanyaan Happy tadi. Oh, ya udah. Untuk pertanyaan Happy tadi, jadi rekonsiliasi manual itu pencocokan data transaksi pada SPAN dengan rekening koran dalam bentuk hard copy. Kemudian kalau untuk rekonsiliasi bank otomatis itu pencocokan data transaksi bedanya dalam format XML seperti itu. Nah, kekurangannya dari rekonsiliasi yang otomatis itu bisa aja terjadi error dan jika misal dari pegawainya itu tidak mengetahui error itu, maka bisa aja terdapat kesalahan seperti itu. Gimana, Kristina Happy? Berarti kedua rekonsiliasi itu harus tetap dilakukan ya? Untuk rekonsiliasi itu apakah harus dilakukan keduanya? Jawabannya iya, karena untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dari rekonsiliasi otomatis seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, sudah terjawab. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Masih ada waktu 7 menit. Jadi kalau nggak ada yang nanya, kelompok penyaji boleh milih siapapun untuk ditanya. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Izin bertanya. Ya, Nelly, bagaimana? Ini apa saja data untuk perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari eksternal SPAN ya? Oke, baik. Sebentar ya. Untuk pertanyaan dari Nelly akan jawab oleh Presensia. Silakan. Oke, sebelum itu saya mau memastikan lagi pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi, apa saja perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber dari eksternal SPAN ya? Apa betul pertanyaannya seperti itu? Iya, betul. Oke, baik. Menurut sumber yang kami dapatkan, yaitu dari PMKRI nomor 154/PMK05/2016, sumber data eksternal SPAN berasal dari Sistem Cash Planning Information Network atau disingkat CPN, yang beranggotakan unit eselon 1 lingkup Kementerian Keuangan. Baik, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih jawabannya, Resen. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Izin bertanya. Ya, dipersilahkan, Dina. Mau nanya nih, apa
apa sih contoh dari borrowing cost yang biasanya ada sebelum pemberlakuan TSA itu? Terima kasih. Untuk pertanyaan Rina akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan dari Rina tadi, contoh dari borrowing cost, ya seperti itu. Nah, untuk contohnya yaitu ada beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, kemudian ada beban keuangan dalam siap pembiayaan, kemudian ada selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diberlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Itu kami dapatkan dari PSAK 26. Bagaimana, Rina? Baik, terima kasih informasinya. Oke, Rina. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Waktunya juga udah habis, ditutup aja. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Teman-teman, kita akan latihan soal atau kuis. Nanti waktunya fleksibel aja, selesainya, ya. Kalau boleh, ya maksimal sebelum maghrib waktu Indonesia Barat ya. Jadi sebelum sekarang jam 3 kurang 1 jam, 2 jam. 5.30 lah ya, kalian kumpulin ya maksimal ya. Ini latihan soal, ada pilihan ganda, ada esai. Nanti ujiannya itu soal pilihan gandanya 50 soalnya. Ya. Ujian itu nanti pilihan gandanya 50. Oke. Problemnya itu ada 3 atau 4 soal esainya. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, ini kan bobotnya kebetulan sama nih, esai sama pilihan ganda sama. Tapi kalian bayangkan, kalau pilihan ganda 50 soal, 1 soal itu bobotnya cuma 1. Oke. Esai 3 atau 4 berarti bobot satu soal esai itu 15 sampai 20 poin. Jadi saya tidak mau, saya ulangi lagi, saya tidak mau ada mahasiswa yang kemudian soal esainya dikosongin. Ya, saya tidak mau, saya ulangi lagi, saya tidak mau ada mahasiswa yang soal esai itu dikosongin. Kalau kamu blank sama sekali, kamu salin aja soal dari pilihan ganda, kayak dari mana, kayak pokoknya ada isinya.
Salin lagi soalnya bila perlu. Sebanyak-banyaknya kamu tulis lebih bagus. Kalau kamu kosongin, nilaimu 0. Nilaimu kosong, 0. It means kalau kamu satu soal esai kamu nggak isi, kalau misalnya soal esai itu bobotnya 20, ya kamu tidak akan mungkin dapat di atas 80. Dapat 70 itu udah bagus. Itu dengan catatan pilihan gandamu betul semua, atau hampir semua betul, dan esainya 2 lagi itu hampir semua betul. Ngerti nggak maksud saya? Saya udah bilang berkali-kali, sering banget di kelas saya itu, selalu ada aja yang ngosongin pilihan, esai. Nggak habis mikir saya, kalian ngosongin esai. Ya, itu nggak habis mikir saya. Itu strategi basic tuh. Ya. Dosen itu akan ngasih nilai. Nggak mungkin kamu tulis panjang terus dosen nggak ngasih nilai. Pasti ngasih nilai, apalagi nih esai pelajaran nggak cuma bidang sosial aja ya, bahkan mata kuliah yang eksak pun itu pasti ada nilainya kalau kamu isi gitu ya. Makanya kalau semester lalu saya belajar kuliah akom, saya wajibin kalau kamu nggak bisa bikin laporan keuangannya, kamu salin aja ulang tuh semuanya, jurnal-jurnalnya apa semua, akun-akunnya segala macam, salin aja, yang penting penuh jawaban kalau kamu udah mentok. Itu banyak banget yang dapat cuma 60 tuh gara-gara ada esai yang nggak diisi. Saya mau ngasih nilai berapa kalau esai yang nggak diisi? Ya kan, jadi sekali lagi, awas kalau saya ketemu ada mahasiswa yang ngosongin soal esai. Ya, saya wanti-wanti banget, diisi. Gitu. Sepanjang kamu isi yang berkaitan dengan siap, saya pasti akan ngasih nilai. Jangan caci maki aja saya. Kalau kamu nyaci maki saya nggak ngasih nilai lah. Tapi kalau kamu nilai isi apapun gitu ya, walaupun kamu blank sama sekali, kamu pasti akan dapat nilai. Gitu ya. Jadi itu pesan dari saya. Ini latihan soal untuk kalian terbiasa aja. Ini pilihan gandanya banyak, esainya juga ada. Walaupun nanti di setiap setiap pertemuan itu ada soal esainya, ya. Jadi karena kan kita ada 7 pertemuan, tapi kan soal esainya maksimal 4. Jadi kemungkinan ada pertemuan yang tidak ada soal esainya. Tapi saya wanti-wanti sekali lagi, tidak boleh dikosongin, apapun alasannya. Pak, saya kehabisan waktu, itu alasan nggak masuk akal menurut saya. Saya kehabisan waktu. Itu alasan klasik, alasan basi, mahasiswa standar selalu bilang nggak ada waktu. Strateginya aja nggak benar. Teman-teman yang lain bisa kok. Ya kan udah saya bilang, nggak boleh kosong. Bila perlu salin ulang soalnya. Kok bisa benar-benar blank gitu? Benar-benar kosong, nggak diisi. Ya, itu kita harus pakai strategi. Ya, harus pakai strategi. Nanti kamu kalau udah kerja, kalau kamu ditanya pimpinan, nggak boleh tuh diem. Harus jawab. Misalnya di rapat gitu ya, kalau kamu blank mau jawab apa? Bila perlu gitu ya, saya sependapat dengan siapa yang sebelumnya atau apa gitu. Tapi kalau kamu ditanya pimpinan terus kamu diam, udah nilaimu langsung jatuh. Ya, either kamu dianggap tidak memperhatikan pimpinannya, atau kamu dianggap tidak kompeten gitu kan. Itu ilmu basic, ya, ilmu basic. Ya, kalau di dunia pekerjaan, ya, di dunia pekerjaan itu seperti itu. Ya. Oke, saya akan share di grup, tapi ini tidak untuk di-share lagi ke kelas sebelah, karena kelas sebelah juga besok akan ini ya, buat kalian aja. Tulis tangan, tulis namanya, di foto, kumpulin ketua kelas sebelum maghrib kirim ke saya. Ya linknya atau apanya gitu ya. Nah, terserah mau sambil buka catatan ini. Pokoknya yang penting kalian tulis tangan. Kalau tulis tangan itu mengerti, setidaknya ingatlah ada yang nyantol. Ya. Oke, kemudian yang kedua untuk pilihan gandanya gitu ya, jangan cuma nyalin punya temennya, jangan. Ya, kalau kamu diskusi boleh aja, silakan. Tapi jangan hanya punya, kamu tinggal minta doang, nggak boleh ya. Ya, saya akhiri. Untuk tugas jangan lupa dikumpulin sehari sebelum UTS.
hari siapnya. Jadi bukan karena UTS hari Senin kamu ngumpulin hari Minggu, enggak. Siap itu hari keberapa ya? Kayaknya minggu kedua ya. Berarti tugasmu nanti kamu kumpulin ya di minggu kedua, sehari sebelum ujian siap. Saya rasa itu ya. Kita ke WA Group ya. Saya forward soalnya di WA Group. Oke, nah termasuk sini juga, kalau saya bilang ada esai, ya harus diisi semuanya. Nggak boleh dikosongin. Oke, sampai ketemu setelah ujian, ya. Dikerjakan nih latihan-latihan soalnya, tapi tidak termasuk yang manajemen kas hari ini. Ya mungkin ada beberapa pilihan yang nanti keluar di ujian, tapi menurut saya sih nggak akan banyak ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu nanti setelah ujian itu jam 3. Terima kasih. CN ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.